Anda menyaksikan Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Nanda Aprilia. Di luar kebiasaan, Bank Indonesia memberikan kejutan dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Keputusan ini diambil setelah evaluasi perkembangan pasar sejak rapat Dewan Gubernur bulan Mei lalu. Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah lebih besar dari perkiraan, dipengaruhi oleh gejolak global, tingginya permintaan valuta asing dalam negeri, serta aliran keluar investasi portofolio asing. Selain menaikkan BI rate, Bank Indonesia juga meningkatkan suku bunga deposit facility menjadi 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Kebijakan ini, saudara, ditujukan untuk memperkuat stabilitas rupiah, menjaga inflasi tetap dalam sasaran pemerintah, serta meningkatkan daya tarik investasi portofolio asing ke Indonesia. Bank Indonesia juga akan memperkuat operasi moneter dan koordinasi dengan pemerintah untuk bisa menjaga stabilitas makroekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu, dan karenanya tadi judulnya adalah langkah-langkah kebijakan lanjutan untuk penguatan stabilitas nilai tukar rupiah. Intinya ada 5 yang kita putuskan hari ini. 1, menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat, dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan seperti tadi disampaikan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing. Selain itu, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio tegaskan cadangan devisa Indonesia lebih dari cukup dan dalam posisi aman. Peri membantah kondisi cadangan devisa Indonesia menipis akibat digunakan untuk intervensi dalam menstabilkan nilai tukar rupiah. Menurut Peri, cadangan devisa Indonesia masih melebihi standar kecukupan yang ditentukan oleh IMF atau International Monetary Fund. Peri meminta agar pelaku pasar tidak khawatir terhadap jumlah cadangan devisa karena masih dalam posisi aman. Dari cukup, caranya gini, BI itu selalu mengukur berapa jumlah cadangan devisa yang cukup. Ada indikator yang dikeluarkan IMF ya, internasional, yang disebut adequacy reserve asset. Nah, kami ukur itu adalah mudahnya ya, berapa cadangan devisa untuk bisa mengcover pelemahan rupiah yang dalam. Kami ukur itu, dan sekarang sudah masih lebih dari 115%. Jadi masih lebih dari cukup itu. Di samping yang sekitar 6 bulan import. Jadi jangan khawatir, jumlah cadangan devisa lebih dari cukup. Di luar kebiasaan, Bank Indonesia mendadak menaikkan suku bunga acuan. IHSG dan rupiah kompak menguat, sayangnya asing tetap keluar dari pasar saham Indonesia. Jika BI sudah mati-matian menstabilkan rupiah, lalu bagaimana fiskal harus bebenah agar kepercayaan market tetap terjaga? Kompas Bisnis pagi ini akan menanyakannya kepada Yoshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan daring. Selamat pagi Mas Yoshua, apa kabar? Selamat pagi Nanda, kabar baik. Oke. Mas Yoshua, BI rate naik mendadak di luar jadwal resmi. Selang beberapa jam, yang menjadi sorotan adalah BBM non-subsidi juga naik. Sebenarnya Mas Yoshua, menurut pandangan Anda, apakah ini shock terapi darurat karena rupiah tertekan atau ada resiko makro yang sedang dimitigasi? Ya, saya pikir keputusan yang diambil oleh Bank Indonesia dalam RDG mingguan di hari kemarin, hari Selasa kemarin ini bukan sekedar kenaikan suku bunga biasa. Dan ini saya pikir adalah sebagai sinyal ataupun sinyal yang cukup kuat dari Bank Indonesia bahwa kondisi dan situasi saat ini sudah cenderung melampaui dari ambang batas yang dapat ditoleransi. Dan ini kalau kita lihat juga secara kelembagaan, BI lazimnya tadi mengubah ataupun menaikkan suku bunganya, menentukan suku bunga itu di RDG bulanan. Namun kali ini evaluasi mingguan di setiap hari Selasa ini menunjukkan bahwa rupiah itu sudah melampaui proyeksi yang mungkin sebelumnya sudah ditetapkan ataupun disusun oleh Bank Indonesia, sehingga ketika Bank Indonesia sudah menaikkan 50 basis poin di RDG bulan Mei yang lalu,
Tapi memang sampai dengan tanggal 8 ya hari Seninnya ini rupiah masih cenderung masih mengalami pelemahan, month to date-nya sekitar 1%-an lebih ya, 1,6%-an, dan juga year to date-nya pun juga masih di atas 8%. Dan ini tadi dipengaruhi oleh eskalasi konflik dan juga permintaan falas di dalam negeri dan juga arus keluar modal asing dari pasar keuangan domestik. Jadi dalam konteks ini saya pikir BI tentunya menggunakan ataupun melakukan rapat RDG mingguan ini untuk tadi memberikan sinyal yang cukup bold ya kepada pasar bahwa BI akan terus mendorong ataupun pro stability ya dalam hal ini untuk menjaga stabilitas rupiah, karena ujung-ujungnya tentunya bagaimana ekspektasi inflasi pun juga ini perlu harus dikendalikan ya, termasuk juga mungkin sudah ada komunikasi dengan pemerintah sebelumnya kalaupun memang ada kenaikan harga BBM ya, baik itu Pertamax ataupun BBM lainnya, tentunya ini menurut saya ini juga menjadi salah satu preemptif juga ya untuk menjaga agar ekspektasi inflasi ini tetap terjaga. Oke. Lalu kenapa respons pasar lemah kemarin, Mas Joshua? Karena pasca kenaikan bunga, rupiah dan IHSG kan hanya menguat tapi tipis sekali. Apakah pasar menilai sebenarnya kebijakan pengetatan ini sudah dalam tanda kutip too little too late? Ya, saya tidak mengatakan itu karena kalau kita melihat dari sisi momentum dan juga timingnya adalah pada saat RDG baik itu mingguan ataupun bulanan gitu ya, dan memang pada saat di awal bulan Juni ini memang kalau kita melihat kurva imbal hasil surat utang pemerintah Indonesia kan mengalami kurva yang inverted ya, artinya yang imbal hasil yang jangka pendek ini lebih tinggi dibandingkan yang jangka panjang gitu ya, sehingga bagaimana memulihkan kepercayaan dari investor ya tentunya dengan yang menjadi salah satu guidance dari Bank Indonesia adalah dengan menaikkan BI rate ini dan juga bagaimana meningkatkan attractiveness ya dari tetap SRBI yang jangka pendek, sehingga kurva imbal hasilnya pun juga kalau kita melihat sampai dengan kemarin sudah mulai kembali normal, sekalipun memang respon dari investor asing khususnya di pasar saham masih mencatatkan net sell ya di perdagangan hari kemarin, tapi saya menduganya adalah kalau kita melihat dari sisi bagaimana investor asing ini masih mencerna kembali lagi ya intuisi ataupun dari sisi makna dari kenaikan suku bunga BI ini dan juga measures lainnya, dan ditambah lagi juga mungkin masih menunggu ya bagaimana kejelasan ataupun beberapa policy yang sudah diumumkan oleh pemerintah ya, dan juga bagaimana beberapa pengumuman yang mungkin ditunggu oleh investor asing terkait dengan S&P mungkin ataupun dengan terkait dengan MSCI, sehingga ini yang masih tone-nya masih wait and see. Tapi kalau kita lihat dari sisi instrumen-instrumen jangka pendek, semestinya ini akan bisa menarik investor asing ya, dan sehingga harapannya ini akan bisa memulihkan kepercayaan dari investor. Oke, itu alasannya kenapa investor asing melakukan net sell, wait and see seperti yang Mas Joshua katakan. Tapi kita kembali lagi ke fokus mengenai BI rate dan juga BBM non subsidi tadi, Mas Joshua. Dengan kedua hal ini, apakah akan langsung merendam gejolak rupiah, ataukah kenaikan kedua ini juga sesuai dengan ekspektasi pasar? Ya, kalau kita melihat sekilas ya bagaimana pengumuman dari Pertamax dan juga Pertamax Green yang diumumkan semalam ini kan memang cukup mendadak gitu ya, dan kalau kita hitung sebenarnya dampak inflasi, tambahan inflasinya kurang lebih sekitar 0,1 hingga 0,2 persen poin. Meskipun memang tidak sebesar kalau adanya kenaikan harga BBM bersubsidi baik itu solar dan juga pertalite, namun tetap saja ini akan berpengaruh juga ya kepada masyarakat berpenghasilan menengah ya, kembali lagi ya kita menyasarnya adalah kepada masyarakat penghasilan menengah yang kemungkinan besar akan juga terpengaruh ya dengan adanya kenaikan harga Pertamax ini, sekalipun memang transportasi dan juga logistik sebagian besar mungkin belum menggunakan Pertamax ataupun Pertamax Green, tapi kalau kita bicara dari sisi konsumsi ya ini masyarakat kelas menengah ini tentunya akan mungkin terpengaruh, sehingga memang ini yang harus kita cermati juga bagaimana langkah dari kenaikan BI kemarin ya di RDG mingguannya ini juga kembali lagi yang tadi saya tekankan adalah pertama adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, yang kedua tadi adalah bagaimana upaya-upaya BI untuk mendukung ekspektasi inflasi ya, agar tadi jangan sampai nanti inflasi ini menjadi hal yang psikologis baru lagi buat Bank Indonesia, karena di sisi rupiahnya
kita juga melihat bahwa sempat ya beberapa sudah hampir menembus 18.200 ya di hari Senin kemarin, sehingga ini yang harus BI mengupayakan segala macam upaya gitu ya dengan apa namanya dengan menaikkan suku bunga BI. Dan juga kemarin di hari Sabtunya pun juga kita sudah mendengar bagaimana koordinasi komunikasi dengan Kementerian Keuangan ya, artinya terkait dengan kebijakan kuasi fiskalnya dari Kementerian Keuangan pun juga mungkin akan sedikit dilonggarkan, artinya diserahkan atau dikembalikan lagi fungsi masing-masing ya, artinya moneter mengelola likuiditas dan juga fiskal, bagaimana Kementerian Keuangan akan lebih fokus lagi untuk mendukung ataupun mengoptimalkan penerimaan dan juga meningkatkan produktivitas dari sisi belanjanya. Oke, kita tadi Mas Joshua juga sudah menyinggung mengenai rupiah. Jadi kalau misalkan rupiah saat ini dengan kondisi terpuruk, apakah keluarnya modal asing ini murni karena kalkulasi imbal hasil atau akibat memburuknya kepercayaan pasar pada independensi otoritas keuangan domestik? Tapi tahan dulu Mas Joshua jawabannya, dan saudara tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Kami akan kembali usai jeda. Kembali lagi di Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Nanda Aprilia, dan kita akan lanjutkan perbincangan dengan Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede. Mas Joshua, kita lanjutkan perbincangan mengenai suku bunga. Kita membicarakan mengenai suku bunga ini kan meledak menjadi pil pahit bagi perbankan dan juga sektor real. Di titik mana menurut Anda pengetatan moneter ini justru beresiko memicu perlambatan ekonomi? Ya, tentunya transmisi dari suku bunga ini tentunya akan bergerak ataupun akan berjalan gitu ya, dan ini akan mempengaruhi suku bunga pasar uang terbang, suku bunga perbankan baik itu deposito dan juga suku bunga kredit, dan tentunya ini pun juga akan mempengaruhi dari sisi bagaimana kinerja sektoral ya. Jadi tentunya pasar saham khususnya dalam hal ini tadi mungkin paradoks terkait dengan investor asing belum masuk padahal BI rate sudah naik di pasar sahamnya. Ini saya pikir juga mungkin investor asing di pasar saham juga mungkin sudah mulai membuat kalkulasi gitu ya, dampak dari kenaikan suku bunga BI rate ini sejauh ini tahun ini sudah 70 basis point, dan ini dampaknya kepada sektor-sektor mana saja yang mungkin memiliki kaitan ya, ataupun memiliki ketergantungan terhadap suku bunga ya, leverage terhadap suku bunganya cukup besar gitu ya, karena tentunya ini akan mempengaruhi juga kinerja perbankan, karena khususnya suku bunga jangka panjang terkait dengan portfolio KPR-nya pun juga akan terpengaruh, karena tentunya pada kondisi seperti ini tadi, yang selain dampaknya dari kenaikan harga BBM, tapi juga dari sisi suku bunga ini pun juga akan memukul juga ya bagi teman-teman kita semua, saudara-saudara kita semua yang memiliki ya apa namanya cicilan KPR yang existing gitu ya, yang floating. Tentunya ini akan mempengaruhi segala, dan juga pembelajaran barang-barang tahan lama ke depannya, sehingga makanya ini yang harus kita lihat juga bahwa apa namanya kondisi dari nilai tukar rupiah pun juga kita berharap tadi akan bisa menarik instrumen untuk bisa menarik daya tarik instrumen jangka pendek baik itu SRB ataupun SBN jangka pendek gitu ya, dan juga ditambah lagi dengan harapannya ini memang ya akan lebih negatif kepada kinerja pasar saham, tapi harapannya kalau to some extent nanti dia akan kembali lagi positif ketika kondisi ataupun kondisi di pasar keuangannya sudah mulai easing, sudah mulai lebih longgar, dan juga kondisi ada ekspektasi easing bias ke depannya dari kebijakan moneter ini mulai kelihatan, maka kita juga akan melihat nanti bagaimana potensi dari penguatan IHSG pun juga ini akan mulai terindikasi. Jadi memang ini saat ini adalah waktu-waktu momentum adjustment ya dari investor asing dan juga investor segala dan secara umum. Tapi kalau kita lihat juga kemarin memang ada di pagi harinya kan memang ada ada pengumuman dari Wakil Ketua DPR di mana terkait dengan buyback saham-saham BUMN. Ini pun juga mungkin menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi, sehingga sekalipun tadi tidak ada dana asing masuk, tapi dari sisi investor domestiknya ini cukup berpengaruh besar ya untuk bisa menopang kenaikan IHSG kemarin di tengah kenaikan suku bunga BI rate ya menjadi 5,5%.
Oke, berarti di tengah kondisi itu tadi, pengetatan moneter dan juga mahalnya biaya utang, pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah harus mendesain efisiensi anggaran, program prioritas pemerintah saat ini khususnya MBG katakanlah, agar tidak menjadi beban struktural baru bagi APBN, Mas Joshua. Ya, tentunya ya, kalau kita lihat tadi kan kenaikan suku bunga ini menjadi pil pahit buat perbankan dan juga sektorial, dan juga dari sisi bagaimana apa namanya, dari sisi pemerintah pun juga ya terkait dengan program-program prioritas. Ya, menurut hemat kami, dan ini juga sudah cukup banyak disampaikan oleh sebagian besar pengamat, bahwa pemerintah juga perlu melakukan desain ulang ya, berbasis efisiensi dan juga ketepatan sasaran. Karena memang program ini penting gitu ya, dari sisi untuk peningkatan gizi, kualitas SDM, dan juga penurunan kemiskinan jangka panjang, tetapi juga tidak boleh menjadi beban struktural untuk APBN. Dan artinya pelaksanaannya perlu bertahap dan juga dimulai tadi dari daerah yang masalah gizinya paling berat, dan juga menggunakan data-data penerima terpadu, dan juga memiliki batas biaya penerima per penerima, dan juga disertai audit ya harga bahan baku serta distribusi. Dan artinya pengadaan ini harus terbuka dan berbasis persaingan yang sehat gitu ya. Jadi bukan apa namanya, agar tadi governance-nya dan juga dari sisi tingkat produktivitasnya ini bisa ditingkatkan, dan investor pun juga akan bisa apa namanya, meyakini bahwa kualitas belanja pemerintah ini tetap akan disiplin, dan juga seperti yang disampaikan sebelumnya juga, bahwa pemerintah akan tetap menjaga di fiskal defisitnya di bawah 3%. Itu saya pikir suatu hal yang positif, tapi juga bagaimana kualitas, karena kembali lagi kualitas belanja ini akan sangat menentukan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi kita, dan juga keberlanjutan dari sisi beban fiskal kita ke depannya. Sehingga ini makanya kita harus, pemerintah juga harus kembali lagi, bagaimana koordinasi kemarin kuasi fiskal moneter ini harus juga didudukan lagi kepada fungsinya masing-masing. Ini saya pikir juga menjadi salah satu upaya agar pemerintah lebih fokus lagi untuk membuat skala prioritas ya, belanja-belanja mana yang harus diprioritaskan, yang memang memiliki dampak tetesan yang cepat di jangka pendek ini, karena tadi efek dari kenaikan suku bunga ini akan cukup mempengaruhi tadi dari sisi konsumsi masyarakat, dan juga tadi bagaimana harapannya tidak mengganggu, juga memberikan insentif dukungan kepada sektor-sektor industri padat karya manufaktur yang notabene masih menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, agar jangan sampai melakukan pengurangan jam kerja, melakukan yang kita tidak harapkan adalah melakukan PHK. Oleh sebab itu makanya pemerintah mesti lebih terbuka dan lebih mendengarkan juga kondisi yang terjadi di lapangan saat ini. Oke, itu yang digarisbawahi dari pemaparan Mas Joshua bahwa pemerintah perlu melakukan desain ulang khususnya untuk belanja skala prioritas. Nah, Mas Joshua, jika ruang gerak moneter Bank Indonesia sudah mencapai batasnya untuk bisa menggerek daya tarik portofolio, langkah fiskal konkret apa dari pemerintah khususnya yang paling ditunggu dan juga untuk dinanti untuk menenangkan pasar? Ya, yang tentunya adalah bukan hanya sekedar tadi ya narasi bahwa pertumbuhan ekonomi gitu ya, tapi juga bagaimana kita juga berharap tadi penegasan kembali disiplin APBN, dan juga bagaimana peningkatan peningkatan penerimaan perpajakan yang memang sedang diupayakan dengan DHA/SDA dan juga DSI gitu ya. Tapi kita juga berharap pemerintah juga bisa mengomunikasikan gitu ya peta jalan defisit yang kredibel, dan juga target keseimbangan primernya, belanja apa namanya, dari program-programnya pemerintah yang akan diprioritaskan, dan juga tadi bagaimana belanja yang ditunda kalau misalkan harga minyak meningkat, lalu juga rupiahnya melemah, dan juga biaya utangnya memburuk. Jadi memang pemerintah juga mungkin diharapkan tadi mengeluarkan ataupun merilis ya laporan risiko fiskal yang lebih terbuka gitu ya, mencakup tadi subsidi energi, penjaminan ya, dan antara MBG, Kopdes, dan juga kewajiban lain yang lainnya yang tadi yang berpotensi juga menjadi beban negara gitu. Jadi artinya pasar saat ini tidak hanya menginginkan ataupun mendengar angka defisitnya saja, tapi juga mungkin bagaimana risiko yang mungkin bisa embedded dalam dalam kondisi fiskal saat ini gitu ya. Dan juga tadi pemerintah juga perlu memperbaiki komunikasi kebijakan ya, karena memang investor saat ini sangat sensitif sekali terhadap perubahan yang cukup mendadak gitu ya, terutama tadi pada kebijakan ekspor dan juga DHE, pajak, perizinan, dan juga tata kelola BUMN. Jadi artinya untuk tujuannya memang tadi yang saya sampaikan adalah ini untuk memperkuat penerimaan negara dan juga ketahanan eksternal memang baik, tapi pelaksanaannya harus dapat diprediksi gitu ya. Karena jika
kebijakan ini berubah sangat mendadak dan juga pelaku usaha bingung dan investor juga akan masukkan ini sebagai risiko tambahan di aset-aset rupiah kita, maka kondisinya di pasar keuangan kita masih akan tertekan. Jadi makanya ini harus ada koordinasi masing-masing dan tupoksinya masing-masing ya, BI untuk menjaga likuiditas dan juga mendukung stabilitas rupiah, fiskal tadi bagaimana fokus untuk meningkatkan kualitas dari APBN dalam hal ini spending, dan juga tadi secara teknisnya bagaimana mengkomunikasikan secara clear dan juga peta jalannya seperti apa agar investor asing akan semakin confirm dan mudah-mudahan bisa didengar oleh S&P gitu ya. Karena harapannya karena masih yang sedang ditunggu saat ini adalah S&P rating, sehingga harapannya ini bisa menjaga sentimen dari sisi iklim investasi, dan ujung-ujungnya pada akhirnya kan juga ini juga berdampak juga kepada rakyat, kepada masyarakat gitu ya. Kalau rupiah stabil, yield SBN-nya stabil, tentu bukan hanya pemerintah yang diuntungkan, tapi juga masyarakat ya, karena pada saat rupiah ini melemah dan juga SBN yield ini melemah dan juga pasar keuangan melemah, tentu yang akan dirugikan pada akhirnya bukan hanya fiskal pemerintah, tapi juga bagaimana dampaknya kepada masyarakat. Oke, saya tangkap poin yang Anda sampaikan, Mas Joshua. Pasar, khususnya di sini investor, butuh transparansi dan juga komunikasi dari pemerintah. Terima kasih atas waktunya sudah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Bisnis pagi ini. Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede. Salam sehat, Mas. Selamat pagi. Terima kasih.